Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Auli Amrullah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS Keamanan Informasi, yaitu adalah tentang konten yang bersangkutan dengan keamanan informasi. Yang pertama, konten melanggar kesusilaan. Pada awal tahun, masyarakat dikejutkan dengan kabar penangkapan artis peran Vanessa Angel di sebuah hotel di Jalan HR Muhammad, Surabaya, Sabtu, tanggal 5 Januari 2019. Saat itu, polisi berhasil mengamankan Vanessa di sebuah kamar bersama seorang mucikari berinisial AS. Vanessa kemudian menjadi terpidana kasus pelanggaran UU ITE. Hal itu terungkap setelah sejumlah fakta dipersidangkan menyatakan Vanessa terbukti menyebarkan konten bermuatan asusila. Setelah 5 bulan hidup di balik jeruji rumah tahanan rutan Magelang, Sidoarjo, Vanessa Angel akhirnya menghirup udara bebas pada Minggu 30 Juni 2019. Lalu konten yang kedua, konten perjudian. WD berusia 45 tahun, pria warga desa Piangbik, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, diamankan petugas Polsek Lebong Utara. Polres Lebong Polda Bengkulu lantaran diduga melakukan tindak pidana perjudian online. Penyidik menerapkan pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP pidana dan juga akan dikenakan pasal 45 ayat 2 atau pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi teknologi dan elektronik ITE. Karena terduga pelaku diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan pembuatan data informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Lalu konten yang ketiga adalah konten yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Perseteruan antara artis peran Nikita Mirzani dan advokat Elsa Sharif juga menjadi kasus yang menyita perhatian publik. Bermula ketika Nikita Mirzani marah besar kepada Elsa saat keduanya menjadi bintang tamu dalam acara televisi yang dipandu oleh Hotman Paris. Peristiwa itu berbuntut aksi saling lapor antara Nikita dan Elsa. Pada Kamis tanggal 10 Oktober 2019, Bareskrim Polri memanggil Nikita Mirzani terkait laporan Elsa Sharif. Laporan tersebut dikirim penyidik dengan nomor polisi LB B0771 10 2019 Bareskrim. Dalam lembar penerima laporan, Nikita Mirzani disebut telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik UU nomor 19 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45 ayat 1 Junko, pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 45 ayat 3 Junko, pasal 27 ayat 3. Keempat, konten pemerasan atau pengancaman. Kasus pelanggaran UU ITE pemerasan dan pengancaman melalui internet. Pemerasan bermodus peretasan elektronik. Korbannya yang seorang warga negara asing melaporkan ini pelaku dianggap daerah Jawa Tengah. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution Selasa 21 Februari, pelaku berinisial BA berhasil mengakses surat elektronik korbannya. Dalam salah satu folder surat elektronik tersebut ternyata berisi foto-foto pribadi korbannya. Lalu pelaku meminta yang uang sebesar 500.000 dan mengancam akan menyebarluaskan foto-foto itu melalui media sosial, kata Saud. Korban nyaris saja memenuhi permintaan pelaku. Namun korban yang seorang warga negara asing ini memiliki melapor kasus ini ke Bareskrim Polri pada 6 Februari 2012. Penyidik Unit Kejahatan Dunia Maya Cybercrime
Reskrim Polri segera menyelidiki kasus ini. Lalu yang kelima, konten yang merugikan konsumen. Suatu ketika seorang memesan barang bermakna infrared di toko online, kabar ini akan diantar langsung ke tempat pembeli melalui jasa kurir pengiriman barang. Dalam ketentuan pembelian dinyatakan bahwa yang pembeli akan ditransfer atau diserahkan kepada kurir tersebut, dan setelah itu barang dapat diserahkan terima 2 hari sejak tanggal order. Barang pesanan ini tiba di tempat pembeli. Pada saat itu juga pembeli menunjukkan bukti transfer pembeli barang yang ditujukan ke nomor rekening bank milik perusahaan jasa kurir pengiriman barang tersebut. Karena percaya dengan bukti pembayaran ini, maka pihak kurir itu pun menyerahkan pada pesanan yang dimaksud. Setelah berselang sekian lama, perusahaan jasa kurir ini baru menyadari bahwa ternyata bukti transfer pembelian barang itu palsu. Perusahaan jasa kurir ini lalu melaporkan pihak pembeli ini kepada polisi dengan dalil telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik Junko, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, selanjutnya disingkat UU ITE. Lalu yang keenam, konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA. Untuk kasus SARA, masyarakat tentu masih ingat kasus Florensi Saulina Simbom, mahasiswa S2 di Yogyakarta itu menuliskan kata negatif dalam akun partnya karena kesal dengan antrean beli bensin. Florence nyaris ditahan polisi dan akhirnya diadili. Pada tanggal 31 Maret 2015, PN Yogyakarta menyatakan Florence tidak perlu dihukum 2 bulan penjara serta tidak berbuat kejahatan selama 6 bulan ke depan. Selain itu, Florence juga harus membayar denda Rp 10 juta pada 28 Juli 2015. Pengadilan Tinggi PT Yogyakarta memperbaiki putusan PN Yogyakarta sekadar menghapus pidana-dendanya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mohon kepada Allah. Saya akhirnya bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.